Pernah nggak sih kamu ngerasa ada suara lembut yang memanggil di tengah-tengah ramainya hidup kita? Nah, di bahasan kali ini, kita akan coba gali lebih dalam makna di balik sebuah undangan yang penuh harapan, yang terinspirasi dari sebuah himna klasik tentang panggilan lembut dari Sang Juru Selamat. Dengan lembut dan penuh kasih, Yesus memanggil. Coba deh kita renungkan sebentar kalimat ini. Baris pembuka dari himne terkenal ini sebetulnya menangkap sesuatu yang indah banget ya. Sebuah undangan yang begitu kuat, tapi disampaikannya dengan kelembutan yang luar biasa. Himne ini ditulis oleh Will L. Thompson, dan dia itu berhasil banget menangkap satu ide yang sangat fundamental. Ide bahwa panggilan Tuhan itu seringkali datang bukan sebagai perintah yang menggelegar, tapi justru sebagai bisikan yang lembut dan penuh kasih. Nah, penting banget nih untuk kita pahami. Lembut di sini itu bukan berarti lemah ya, justru sebaliknya. Ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk mengundang, bukan memaksa. Dan ini yang akan kita jelajahi lebih dalam. Oke, jadi kita masuk ke poin kunci yang pertama, yaitu soal sifat panggilannya itu sendiri. Pada dasarnya panggilan ini akarnya adalah kasih, bukan paksaan. Ini adalah sebuah undangan, bukan tuntutan. Ayat ini ngasih gambaran yang jelas banget. Coba bayangin, ada seseorang berdiri dengan sopan di depan pintu rumah kamu, lalu ngetok. Dia nggak mendobrak masuk kan? Dia menunggu untuk diizinkan masuk. Nah, kira-kira beginilah gambaran bagaimana Tuhan mendekati kita dengan menghormati kehendak bebas kita. Jadi, perbedaannya jelas banget kan? Panggilan ini nggak memaksa atau menuntut kita buat patuh gitu aja. Sebaliknya, panggilan ini sifatnya mengundang dan menarik kita melalui kasihnya. Dan ini adalah perbedaan yang sangat krusial untuk kita pahami. Terus, gimana cara kita nerapin ini dalam hidup kita? Sebenarnya cukup simpel. Pertama, coba deh kita latih kepekaan kita buat mendengar bisikan lembut itu di tengah kebisingan hidup. Kedua, kita jaga hati supaya nggak mengeras pas kita merasakannya. Dan yang terakhir, ya, kita memilih untuk merespon undangan itu. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan yang penting banget. Sebetulnya, undangan yang lembut ini ditujukan untuk siapa sih? Apa cuma untuk segelintir orang terpilih aja? Jawabannya ada di kata-kata ini. Letih lesu dan berbeban berat. Undangan ini secara spesifik ditujukan kepada mereka yang merasa lelah dan terbebani, baik itu oleh kehidupan, oleh kesalahan, ataupun oleh kekhawatiran. Artinya apa? Artinya, kalau kamu merasa nggak layak, capek, atau bahkan hancur, kamu bukan pengecualian dari panggilan ini. Justru sebaliknya, kamulah audiens utamanya. Kesadaran bahwa kita butuh pertolongan, itulah satu-satunya kualifikasi yang dibutuhkan. Ayat ini menegaskannya lebih jauh lagi. Yesus secara eksplisit bilang kalau misinya adalah memanggil mereka yang sadar akan kekurangan mereka, orang berdosa. Ini kan pesan pengharapan yang luar biasa ya. Nggak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau. Jadi, pesannya buat kita apa? Jangan pernah merasa kesalahanmu terlalu besar untuk diampuni. Datanglah apa adanya dengan segala bebanmu. Dan yang paling penting, bukalah hati untuk menerima pengampunan yang ditawarkan. Sekarang kita beralih ke aspek waktu, karena ternyata ada semacam urgensi yang lembut dalam undangan ini. Kenapa sih merespon sekarang itu jadi begitu penting? Ini pertanyaan yang bagus. Di tengah kesibukan kita dan semua rencana masa depan, kenapa ada penekanan yang begitu kuat pada hari ini? Jawabannya sangat jelas, waktu yang paling tepat untuk merespon adalah sekarang. Undangan ini berlaku di masa kini. Hari ini, bukan besok, adalah hari penyelamatan itu. Ini adalah sebuah pengingat yang penting buat kita semua. Kita nggak boleh menganggap remeh panggilan ini. Kesempatan yang kita miliki hari ini adalah sebuah anugerah. Dan nggak ada jaminan bahwa kesempatan yang sama akan selalu ada. Akhirnya, kita sampai di bagian yang paling penuh harapan. Apa sih yang dijanjikan bagi mereka yang menjawab panggilan lembut ini? Jawabannya adalah pemulihan. Gambaran ini kuat sekali ya, warna merah kirmizi itu simbol noda yang pekat dan kayaknya mustahil hilang. Tapi janjinya, noda itu bisa diubah menjadi putih bersih seperti salju. Ini adalah janji transformasi dan pengampunan yang total. Inilah inti dari pesannya. Tuhan gak cuma memanggil kita untuk datang, Dia memanggil kita untuk dipulihkan. Jadi, ini bukan sekedar ajakan biasa. Ini adalah awal dari sebuah proses restorasi. Jadi, gimana prosesnya? Semuanya dimulai dengan mendengar panggilan lembut itu. Lalu, kita merespon dengan datang dalam iman, dan akhirnya, kita membuka diri untuk menerima pemulihan yang Dia tawarkan. Ini adalah sebuah perjalanan yang kelihatannya sederhana, tapi bisa mengubah segalanya.
Pada akhirnya, setelah memahami sifat panggilan ini, untuk siapa undangan ini ditujukan, dan janji yang menyertainya, semuanya kembali pada satu pertanyaan sederhana. Pertanyaannya bukan lagi apakah Tuhan memanggil karena Dia selalu memanggil. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau merespon?